Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ASN dimanapun berada. Selamat datang di podcast ASN Barakhlak, ruang bincang yang mengangkat nilai dan semangat kerja abdi negara yang melayani sepenuh hati. Saya Dikira Paldo. Hari ini merasa terhormat karena kita sudah kedatangan seorang senior yang luar biasa dari lingkungan Basarnas, lembaga yang selalu ada di garis depan saat bangsa ini butuh pertolongan. Langsung saja, kita di sini sudah bersama senior kita, yaitu Bapak Putra Andesta, senior ASN di Basarnas, Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Bengkulu. Selamat datang, Pak. Selamat datang. Terima kasih, senang sekali bisa berbagi dan salam hormat untuk seluruh ASN yang mendengarkan. Bapak Putra, boleh diceritakan sedikit tentang perjalanan Bapak di Basarnas? Apa yang membuat Bapak terus semangat menjalani tugas yang seringkali penuh risiko ini? Baik, Pak. Jadi kalau cerita pengalaman, saya mulai dari pertama ya. Pertama saya ikut tes di Basarnas, itu kurang lebih tahun 2014 saya ikut tes. Terus 2015 itu pengumuman dan kira-kira bulan Maret saya mulai bekerja. Jadi TMT saya itu di 1 Maret 2015. 2015. Ya, dari 2015 saya mulai bekerja di Basarnas ini. Terus sampai sekarang 2025, berarti udah 10 tahun ya? Iya, udah lama ya berarti. Kurang lebih 10 tahun lah saya mengabdi di Basarnas. Ada banyak lika-liku yang sudah saya alami lah di Basarnas. Lebih banyak enaknya lah, gitu. Jadi pengalamannya. Jadi untuk di Basarnas ya pengalaman ya. Jadi kalau cerita pengalaman, banyak sekali operasi SAR yang sudah saya alami, itu dari bencana longsor, banjir, terus orang hanyut, gempa bumi, udah banyak sekali. Tapi yang paling kalau berkesan ada beberapa. Coba saya ceritakan sedikit. Boleh nih, Pak? Boleh, Pak. Silakan, Pak. Ya, Pak. Jadi untuk pengalaman operasi SAR yang sangat berkesan lah boleh dibilang, karena lama. Nah, ini nama daerahnya itu Lebong Tandai. Lebong Tandai. Lebong Tandai itu daerah utara. Di sana terjadi longsor. Jadi longsor itu di tambang emas. Tambang emas itu peninggalan Belanda kabarnya. Kabarnya itu peninggalan Belanda. Jadi ada sekitar kurang lebih informasi awal itu 15 orang. Jadi yang ngecamp di bawah bukit itu ada 15 orang, ada sekitar 7 pondok. Jadi info awal belum tahu nih mereka ini masih di sana semua atau ada yang udah pergi ya. Yang jelas ada satu korban yang katanya terhimpit tanah, dia masih hidup. Beliau ini yang melapor ke warga sekitar. Langsung ada telepon dari daerah sana, kepala desa, ke Basarnas. Jadi untuk perjalanan ke sana itu jauh sekali. Jadi kami melewati kebun sawit. Terus untuk jalan kaki, saya ingat betul itu kira-kira habis maghrib kami gerak sekitar jam 7. Habis maghrib jalan kaki melewati longsor, banjir. Terus tiba di desa itu Lebong Tandai itu sekitar jam 2 malam. Wah, bayangkan, Pak. Tapi itu dalam hutan ya, Pak? Ya, melewati hutan dulu, banyak sekali kebun sawit. Jadi dari jam 7 sore sampai jam 2 dini hari baru sampai. Itu jalan kaki itu, luar biasa jauh. Sedangkan kami lewat banjir tuh, airnya segini, seleher ya, orang dewasa. Leher dewasa itu udah basah semua, malam-malam jalan kaki.
Nah, jadi di sana itu kami operasi sekitar 6 hari. Jadi 6 hari itu dari desa itu kalau berangkat jam 7 sampai ke lokasinya itu sekitar jam 11. Jadi Malam. siang Siang. pagi kita berangkat jam 7 pagi, jam 10 atau jam 11 baru sampai ke tambangnya. Sedangkan jam 2 kita sudah harus kembali lagi karena kita melewati sungai, katanya Takutnya kalau udah sore besar. sering datang air bah sungai itu. Jadi nggak bisa lewat. Jadi kita lewat, jangan sampai, jadi jam 2 itu kita udah harus kembali lagi ke desa. Jadi efektif operasi SAR itu nggak tercapai. Jadi jam 11, 12, 1, 2, cuma 3 jam kita kerja di sana. Kita udah harus balik lagi. Balik itu ya itu jalannya itu jauh, naik turun lagi. Nah itulah tambangnya. Itu selama 6 hari. 6 hari. Itu Pak kira-kira untuk pengalaman itu operasi SAR. Dan yang membuat saya terus semangat bekerja di Basarnas ini karena kita bisa bekerja sekaligus beribadah. Terus yang hobi-hobi naik gunung, di sini kita bisa berpetualang di Basarnas ini. Oke, Pak. Musik hutan ya Pak ya. Ya. Dari cerita Bapak tadi luar biasa sekali Bapak. Saya yang mendengarkan ikut merinding dan sekaligus bangga gitu Pak. Gimana perjuangan dari tim Basarnas untuk menolong misi kemanusiaan tersebut. Rasanya yaitu kita membahas tentang nilai-nilai ASN berakhlak. Bapak sendiri melihat seberapa relevan nilai-nilai ini seperti berorientasi pelayanan, akuntabel, dan kolaboratif di lingkungan Basarnas gitu Pak. Oh, nilai-nilai ya. Jadi nilai-nilai seperti yang Bapak sebutkan tadi, berorientasi pelayanan, akuntabel, dan kolaboratif itu sangat dipakai di Basarnas. Kalau misalnya nih contohnya, kalau orientasi pelayanan ya, untuk pelayanan kita di Basarnas selalu siap siaga 24 jam loh Pak. Jadi kita piket, kalau sekarang ada 4 tim. Jadi 4 tim itu berarti 4 hari sekali kita itu piket per timnya. Jadi tiap hari pasti ada itu yang jaga, yang siap siaga. Jadi jika terjadi musibah, kedaruratan, yang siaga itu langsung cepat tanggap, langsung ke lokasi kejadian. Itu Pak. Itu untuk orientasi pelayanan. Kalau akuntabel, nah untuk nilai seperti ini memang harus, karena untuk bekerja di Basarnas lah, nggak menutup kemungkinan di seluruh instansi pasti itu akuntabel pasti. Jadi mereka itu harus jelas, harus terdokumentasi, karena untuk era sekarang ini kita bekerja keras, kalau tidak didokumentasikan kita sama aja nggak kerja, ya kan? Nggak ada bukti kalau kita itu kerja, ya kan? Jadi harus terdokumentasi dengan baik. Terus pekerjaan kita itu untuk bisa dipertanggungjawabkan. Nilai yang terakhir kolaboratif ya. Untuk kolaboratif kita di Basarnas memang harus itu dituntut. Jadi kita selalu berkolaborasi dengan potensi-potensi SAR yang ada. Contohnya, kalau di daerah itu ada namanya BPBD, jadi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kita selalu kolaborasi dengan mereka. Terus ada TNI, Polri, terus relawan, pencinta alam. Nah, di sana kita pasti berkolaborasi dengan mereka untuk tujuan kemanusiaan. Jadi visi kemanusiaan itu kita harus sedikit mengesampingkan ego sektoral. Jadi bukan saya Basarnas, mereka TNI, bukan.
kita tim SAR gabungan, Hmm. gitu, Pak. Jadi kita selalu bekerja sama. Oh, iya. Itu Pak kira-kira Iya. untuk nilai-nilai yang 3 yang tadi. Jadi bukan hanya nilai di atas kertas saja ya Pak ya, tapi benar-benar jadi pedoman hidup gitu ya Pak ya. Ya, betul sekali Pak. Jadi untuk nilai-nilai itu memang selalu kita gunakan untuk menjalankan tugas penyelamatan yang penuh tantangan, gitu Pak. Selanjutnya itu Bapak sebagai senior nih, tantangan terbesar yang Bapak lihat dalam membina ASN muda saat itu gimana gitu Pak, pandangan dari Bapak? ASN muda. Iya. Jadi ASN muda ini jadi kita fokuskan ke Basarnas saja ya. Jadi ASN muda saya memiliki 30 ya CPNS. Jadi 30 junior lah. Adik-adik saya di Basarnas ini ada 30 orang yang mayoritas Gen Z. Iya Gen Z, termasuk saya Gen Z. Oh, Gen Z juga. Ini pas berarti. Iya. Jadi untuk Gen Z ini sendiri Pak, kan kalau menurut kami ya sebagai senior yang udah sering berhadapan, sering melatih kan untuk bekalnya. Jadi Gen Z yang sekarang ini kalau menurut saya pribadi ya, nggak semua juga kan. Ada beberapa mereka ini memang harus lebih kita tekan. Jadi kita tekan, kita dorong terus supaya mental mereka ini lebih tampil. Jadi potensi-potensi mereka itu bisa keluar itu memang harus lebih didorong karena inisiatifnya agak kurang. Kalau mereka harus mikir sendiri apa sih yang harus saya kerjakan, mereka ini masih bingung. Jadi mereka ini harus terus didorong. Kalian bekerja apa, di mana, siapa, melakukan apa, itu masih mereka ini masih bingung. Kira-kira seperti itu tantangannya Pak. Selanjutnya Bapak, ada nggak sih pesan-pesan untuk ASN muda, terutama di lingkungan Basarnas tersebut Bapak? Pesan-pesan ya? Iya. Ada sih Pak. Jadi bekerja di Basarnas itu kalau menurut saya nih Pak, jadi saya pesan sedikit untuk adik-adik yang baru yang baru meniti karir di Basarnas khususnya. Jadi jadikanlah tugas itu sebagai bentuk ibadah. Jadi bekerja itu bukan untuk dilihat atau dipuji. Jadi bekerjalah untuk memberi manfaat. Dan ingat, satu nyawa yang kita selamatkan akan menjadi amal yang tak ternilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak, terima kasih banyak atas waktunya dan inspirasinya. Semoga kisah dan pesan hari ini bisa menyemangati seluruh ASN untuk terus menghidupi nilai berakhlak. Teman-teman ASN, mari kita buktikan bahwa kita adalah abdi negara yang berkelas dan berintegritas, terus berinovasi, tetap rendah hati, dan jangan lupa bangga melayani bangsa. Saya Diki Leopoldo sebagai host pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASN berakhlak, bangga melayani bangsa. Apiknam jagat samagram, semoga selamatlah alam semesta.